Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pamat doakan selalu sehat. Sebelum Pamat mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Untuk hari ini Pamat akan memberikan penjelasan ya, pembelajaran tema 7. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1 ya anak-anak ya. Benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Anak-anak silakan dibuka. Anak-anak silakan dibuka buku paketnya. Halaman 1 ya, buku paket tema 7. Dilihat di sini, anak-anak sedang berangkat sekolah ya. Perhatikan di sini. Ada banyak benda ya anak ya di sekitarku. Ada manusia, ada hewan dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita juga harus wajib bersyukur anak-anak kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama karena karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut hidup kita lebih mudah. Pembelajaran 1 ya. Anak ini sedang berangkat sekolah ya, ada Siti, Beni, Edo, Lani. Ya, sedang berangkat ke sekolah ya, sedang berangkat ke sekolah naik sepeda. Udin dan teman-teman pergi ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi sekali dan lengkap, pakai topi, pakai dasi, dan sepatu pakai tas. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi anak-anak. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah anak-anak suka mengenakan topi? Ya, wajib Anak-anak tahu lagu Topi Saya Bundar? Ya, coba nyanyikan lagu ya. Anak-anak coba nyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama warga di rumah. Boleh ya anak-anak Ayo bernyanyi. Perhatikan anak halaman 3. Ayo bernyanyi. Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar, bukan topi saya. Itu anak-anak bernyanyi lagu Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur. Perhatikan lirik lagu tersebut. Apakah topimu juga berbentuk bundar? Kemudian perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu berikut ini. Topi saya bundar ini anak ada pendek, ada panjang. Dapatkah anak-anak membedakan antara lirik? Ya, dapatkah anak-anak membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek dan panjang? Apa saja benda yang memiliki kesamaan dengan topi? Apa saja anak-anak bisa yang ada di sekitar kita ya. Mari belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Perhatikan anak gambar di bawah ini. Gambar yang ada di ruang kelas ya, ini ada di ruang kelas kita. Anak amati benda di sekitar kelas mau ada apa saja. Ada kursi, ada meja, ada tempat sampah, ya, ada papan tulis, ada vas bunga, ada jam dinding, jendela. Ada globe ya anak-anak globe. Apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu anak-anak? Apa saja? Ya, apa saja benda tak hidup yang ada di sekitarmu.
Coba kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan cirinya. Ya, perhatikan anak ya, gambar benda-benda berikut. Ya, di sini ada tiang bendera. Tiang bendera merupakan benda tak hidup. Gedung sekolah, benda tak hidup. Edu manusia, benda hidup. Ya, Lani, Udin, anak bebek merupakan benda hidup. Ikan, benda hidup. Sepeda, boneka, mobil-mobilan, Garuda itu benda tak hidup. Kita lanjut halaman berikutnya. Mari berlatih mengelompokkan benda. Lihatlah gambar benda pada halaman sebelumnya. Tadi sudah ya anak-anak ya. Tentukan kelompok benda hidup atau benda tak hidup. Gunting dan tempelkan pada kolom yang tepat. Ya. Tidak perlu ditempelkan ya anak-anak. Cukup tugasnya dituliskan saja. Ya, benda hidup. Misalkan tadi contohnya apa tadi? Misalkan benda hidup ikan. Ya, anak tulis saja gambarnya ikan di sini. Ya, tidak usah dipotong tadi, tuliskan aja. Bendanya namanya apa? Ikan. Nah, benda tak hidup misalkan sepeda ditulis. Ya, nomor 1 sampai berapa ini? Sampai 6 ya, dikerjakan di buku tugas. Lanjut halaman berikutnya. Beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Nama benda, kursi. Nah, pada saat tadi, gambar tadi, ada tidak kursinya? Ya, kalau ada di centang. Kalau tidak, nah, tadi ada. Nah, jadi di centang. Meja ada tidak anak-anak? Ada di centang. Papan tulis? Ada nggih di centang. Jadi, lambang negara kita, burung Garuda Pancasila ada. Lemari ada tidak anak-anak? Tidak ada nggih. Jadi memang tidak usah dikerjakan ya anak-anak ya. Tidak usah dikerjakan yang ini, tidak usah dikerjakan. Istilah titik-titik dibawahi dengan benar. Ya, contoh 1. Ikan termasuk benda hidup karena dapat berenang ya. Dapat bernafas, dapat berkembang. Iya, itu contoh benda hidup. Yang kedua, sepeda termasuk benda tidak hidup karena apa anak-anak? Tidak dapat berkembang ya. Tidak membutuhkan udara ya. Bendanya tidak bernafas. Itu contoh benda tak hidup. Ya. Ini benda hidup, tidak usah dikerjakan. Lanjut. Ya, anak-anak mati di sini, benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan terpuji. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila ya, sila ke-1 sampai sila ke-5. Anak-anak sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3. Ada pembelajaran sebelumnya ya. Sila ke-1 apa anak-anak? Bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin. Ya, lanjut halaman berikutnya. Sekarang kita akan belajar simbol dan bunyi sila ke-4. Simbol sila ke-4 adalah kepala banteng. Bunyi sila ke-4 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lanjut halaman berikutnya. Pembelajaran 2. Anak-anak sudah belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Mari mengenal ciri-ciri benda tersebut. Bacalah dengan nyari. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Perhatikan gambar dengan seksama. Buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar ya. Buatlah kalimat ya, kucing. Coba buatlah kalimat tentang gambar ini kucing. Bisa Mama kasih contoh ya. Kucing adalah benda hidup.
Ya, ya, contohnya saja seperti itu. Ya. Atau bisa juga kucing adalah benda hidup karena alasannya diberi. Karena dapat berkembang biak, karena dapat bernafas dan sebagainya. Ya. Itu hanya contoh saja dari Pak Ahmad. Ini juga sama ya, kursi. Silakan anak buat kalimat cukup satu saja. Dikerjakan di buku tugas G. Salin dan tuliskan kembali kalimat berikut ini, ikuti sesuai contoh. Kucing benda hidup, kursi benda tak hidup. Nah, ini bisa juga anak-anak tadi ya, bisa ditulis di sini ya, menggunakan huruf Latin. Ya, anak ya, huruf tegak bersambung ya, huruf Latin. Ya. Kalimatnya pakai huruf Latin atau huruf sambung ya anak ya. Contohnya ada di sini ya, tinggal di contoh saja. Selamat lanjut. Di sini ada gambar anak-anak ya. Gambar pertama ini ada gambar kucing ya, sedang hujanan ya, sehingga masuk ke kandangnya. Berikutnya ini ada gambar apa? Anak-anak sedang bermain bola. Ini gambar anak-anak bermain di taman ya. Ada hewannya ya, ada makhluk hidupnya, ada burung, ada kucing, ada tumbuh-tumbuhan. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak ya, dan berpindah tempat. Itu ciri benda hidup. Tumbuhan tidak dapat pindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Contohnya apa, anak? Mobil, sepeda motor, bis, dan sebagainya. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara, contohnya berjalan, berlari, terbang. Melanjut halaman berikutnya. Ayo mencoba. Apakah anak-anak dapat berjalan dan berlari? Dapat, ya. Gerak berjalan. Nah, ini ada langkah-langkahnya ya, nak, ya, dari 1 sampai 4. Sedangkan yang ini gerak berlari, ya, dan sedikit condong ke depan, melakukan ayunan kaki lebih tinggi, ya, gerakan kaki dipercepat, itu namanya gerakan berlari. Ini ada gambarnya anak-anak ya. Berjalan dan berlari termasuk gerakan olahraga ya. Berolahraga dengan teratur dapat membuat tubuh kita tetap sehat dan kuat. Ya anak-anak, untuk pembelajaran 1 dan 2, tema 7, benda hewan dan tanaman di sekitarku, subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku sudah selesai Pak menjelaskan. Apabila dari penjelasan Pak Ahmad tadi ada yang kurang jelas, ada yang salah, Pak Ahmad mohon maaf. Pak Ahmad akhiri pembelajaran hari ini, dan jangan lupa anak-anak tugasnya dikerjakan dengan baik. Pak Ahmad akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.